Berikutnya dari Cak PW Gus. Jika kita mempercayai ramalan, maka ibadah tidak diterima selama 40 hari. Selama 40 hari ini kita tetap sholat tidak Gus? Sekali lagi, hadis jangan dipahami secara letterlek ya. Sholat itu kewajiban ya. Jadi sholat itu kewajiban yang harus dijalani ya. Nah, hadis ini siapa yang hadis Muslim nggak salah ya. Man ata arrofan au kahinan. Jadi ada yang arrofan, ada yang kahinan. Siapa yang mendatangi arrof itu dari kata arrof, orang yang memberitahukan, yang tahu seolah-olah tahu ya kejadian yang akan terjadi. Oh, kamu cocoknya adalah dodol es oyen, dodol es joker gak cocok, es doger gak cocok, itu namanya arrof. Kahin itu tukang ramal, ramal. Dulu yang namanya kahin itu adalah bisikan setan. Nah, setan dulu masih bisa naik mendengar geritan kolam pencatat takdir sehingga valid, walaupun dibumbui dengan kebohongan, 1000 kebohongan, tetap saja tidak validnya. Jadi penipu lah. Nah, penipu kok Anda percayai ya. Atau arraf tadi menunjukkan hal yang akan terjadi ya. Masa depan kamu yang cocok dapat janda. Ini adalah penipu. Nggak ada orang yang tahu barang gaib yang akan terjadi itu gaib. Jadi ada kunci 5 barang gaib, antara adalah yang akan terjadi, yang akan kita lakukan. Itu yang tahu hanya Allah. Kita mau makan apa besok, nasi pecel apa nasi rawon nggak tahu ya. Kencing berapa kali nggak tahu ya. Itu rahasia Allah ya. Maka kalau kita percaya itu, menurut hadis diancam ya, diancam ini ya, sholatnya tidak terima 40 hari ya. Bukan berarti nggak sholat, ya harus sholat minimal. Jadi menurut Imam Nawawi pahalanya hilang. Jadi tetap bisa menggugurkan kewajiban kalau memang sholatnya memenuhi syarat rukun, ya sah, kewajibannya gugur, tetapi pahalanya habis gitu. Nah, kalau ingin ya mungkin bisa musyrik nanti kalau memang mengalahkan takdir Allah, kan berarti bisa musyrik. Maka syahadat, segera syahadat supaya Islam lagi, ya diterima lagi sholatnya, syahadat jadi muslim. Jadi sekali lagi tetap wajib sholat, tetapi sholatnya bisa menggugurkan kewajiban, tapi pahalanya hilang. Lah kalau musyrik ya sholatnya otomatis nggak diterima lah kalau nggak syahadat. Ya sekali lagi, jangan percaya ramalan-ramalan 100% mengalahkan kepercayaan iman kita kepada Allah. Ya, kalau kita kalah dengan itu berarti kita imannya ya kepada ramalan, bukan kepada Allah. Sama dengan ada orang tanya, Gus mau mantu bulan Safar gimana ini? Percayalah pada Allah. Saya lo nikah bulan Safar. Ya sampai sekarang masih hidup dan alhamdulillah makmur ya. Ya, enggak usah ragu-ragu. Pokoknya ATM wis lengkap, rekening cukup ya, mantulah. Walaupun bulan baik, Muharram, bulan apa, dana ini gak enak ya, apa kata mantu ya. Cukup selamatan satu umpeng ya. Jadi sekali lagi, kalau sudah masuk pada keyakinan mengalahkan iman kita kepada Allah, bisa-bisa keluar dari Islam itu ya. Maka harus syahadat ya. Kalau sekedar apa ya, kan orang kedukun belum percaya ya, ada setengah percaya, ada seperempat percaya, mungkin ada percaya penuh ya. Lebih percaya pada dukun daripada kepada Allah. Buktinya njaluk pesugihan ya. Tidak yakin bahwa kepada Allah ini bisa memberi rezeki, tapi datang ke dukun untuk mencari pesugihan, bahkan sampai mau nikah sama jin ya. Ada cerita ini. Jadi ada cerita orang itu miskin dan dihina orang. Kemudian ada yang tidak tahu, kebetulan itu lewat, ada anak kecil mau membunuh ular, terus dia halangi, ular dilepas. Tidak seberapa lama itu ada orang yang menawari pesugihan supaya sugih, nah itu bersekutu atau njaluk pesugihan nang kene
raja ular kebetulan. Akhirnya dia mau, pikir-pikir mau. Betul ini nikah dengan raja ular, dan mungkin juga kaya kan, diberi uang. Jadi malam tertentu mungkin siap, mungkin dengan bunga, dengan apa, itu datang ular. Mungkin pertama berbentuk ular, nanti terus berubah menjadi wanita yang cantik, berhubungan di situ. Nanti setelah berhubungan itu kayak wanita tadi hilang, naik kayak naik ke tangga gitu, terus hilang. Benar-benar meninggali uang lah. Ya mungkin uang bener. Ya kadang-kadang sih daun itu bukan uang, jadi seringkali itu dikibuli dengan daun. Jadi daun itu kelihatan seperti uang, tapi ada batas waktunya ini. Mungkin berapa hari itu akan berubah menjadi daun. Jadi hati-hati untuk pedagang, pastikan bahwa ini benar-benar uang. Ya. Ya namanya dukun itu walaupun dikasih dengan ultraviolet ya tetap uang lah. Uang ini goib ya, yang tahu ya yang ahlinya. Kalau ini daun, ini uang ya. Tapi bisa berubah dalam sekian waktu, ada waktunya ya. Nanti akan berubah menjadi daun lagi. Nah ini namanya bersekutu ya. Minta kepada Allah ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi sekali lagi yakinlah kepada Allah. Jangan sampai keyakinan kita kepada Allah itu sirna, berkurang ya. Jangan percaya dukun-dukun itu banyak nipu. Atau arraf itu juga kadang-kadang ada orang kecurian, yang nyuri ini rambutnya panjang. Itu sering ada cerita ya. Ini cerita aja nggak apa ya. Jadi orang itu pernah kehilangan jam tangannya, terus datang ke satu orang, terus dibilang yang nyuri itu tanggamu ini. Sampai tengkar itu. Padahal yang dituduh saya benar-benar nggak nyuri jam tangan. Tidak seberapa lama yang hilang bukan jam tangannya, ayamnya. Sak kandang hilang ya. Padahal sudah dikasih jimat-jimat itu. Akhirnya melabrak dukunnya itu. Terus dikandani sama istrinya, yang salah itu sampean. Lapo percaya kepada dukun itu. Ya enggak bisa lah. Waya hilang PT ya wis hilang wis. Tapi beberapa minggu, beberapa bulan itu ternyata yang nyuri bukan yang dituduh itu orang lain. Nah ini banyak salahnya. Ada yang lewat telur, dilihat lewat anak kecil, belum tentu benar. Jadi jangan diyakini 100% benar. Maka ada yang lewat monitor televisi di daerah Lumajang itu. Jadi itu nanti kalau kecurian ke sana nanti ditunjukkan di layar. Itu ada rekayasa itu. Ya memang kadang-kadang ada orang yang ahli menerawang itu, tapi kan tidak memastikan. Biasanya pasti bilang insya Allah cirinya ini, tapi tidak menunjuk nama. Walaupun tahu itu kadang-kadang tabu ya. Bagi orang yang benar, yang dukun ya cespleng. Maka jangan sampai salah tuduh ya. Itu menyakitkan orang lah. Ya, menjadikan tengkar sama tetangga. Jadi sekali lagi ojo percaya dukun-dukun ya. Percayalah kepada Allah, istikharah ya. Ya, masih ramalan pakai bintang apa Scorpio dan lain-lain itu ya. Ada dulu kitabnya Batal Jemur ada makna, bahkan sudah dikomputerkan ya. Jadi tanggal lahirnya apa, bintangnya apa itu nanti jodohnya yang cocok ini. Kalau usaha yang cocok itu ada pakai komputer. Sekali lagi ramalan bintang jangan diimani, karena itu kayak hasil penelitian. Itu kan ada generalisasi dari orang kalau wajahnya seperti ini, itu sifatnya seperti itu, ada itu hasil penelitian. Ya kayak yang buat skripsi itu kan kesimpulan. Tapi jangan diyakini benar, karena itu teori bisa dibantah kalau ada penemuan lagi ya. Tidak mutlak benar. Dulu bumi datar semua orang percaya, tapi lama-lama ada teori yang membantah, ternyata bumi bulat ya. Bulat telur ya. Ya itu berarti teori, jangan dipercaya. Yang percaya 100% ya salah. Kayak lagi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala.